Baik, sekarang kita akan kembali diskusi tentang analisis statistika suatu data. Kalau sebelumnya kita sudah berdiskusi analisis sidik ragam hasil penelitian produksi padi dari percobaan pengaruh dosis pupuk. Sekarang dengan hasil H1 diterima, artinya ada pengaruh nyata dari perlakuan dosis terhadap hasil produksi padi. Nanti link videonya dapat dilihat di bagian deskripsi dari video ini. Sekarang, karena berpengaruh nyata, maka kita perlu tahu di mana di antara perlakuan dosis dari 0, 100, 200, 300 kg per hektar itu yang berbeda dari yang lainnya. Karena H1 diterima berarti minimal ada satu ragam yang tidak sama. Dengan kata lain, ada satu minimal di antara mereka ini yang tidak memiliki ragam yang sama. Artinya ada secara statistik berbeda hasilnya. Bisa saja 2, bisa saja 3. Itu yang akan kita lihat dengan uji lanjut, yang disebut dengan uji beda nilai tengah. Oke, kita ke sini. Strukturnya, uji beda yang akan kita coba untuk di video ini adalah uji beda nyata terkecil atau BNT. Nah, BNT itu rumusnya adalah nilai T dari T student, dari tabel T student, atau BNT hitungnya adalah BNT tabel dikali akar dari 2 kuadrat tengah galat. Jadi BNT hitungnya kita lihat dari tabel ya. Ini sering disebut dengan BNT hitung. Sebenarnya dia adalah nilai kritis tabel student, tabel T ya. Oke. Jadi nilai pembanding BNT-nya adalah T ya, T dari alfa ya. Alfa. Kita pakai simbol sini alfa. Oke. T dari alfa dengan dB galat. Ya, dB galat. Dikali akar kuadrat. Akar kuadrat pakai ini ada enggak ya? Oke, akar kuadrat ya. Tidak ada, bisa ininya equationnya mati. Akar kuadrat di sini anggap saja ini ya. Nih. Akar kuadrat dari 2 KTG, kuadrat tengah galat. Nah, itu rumusnya. Nah, sekarang kita cari terlebih dahulu nilai T-nya, atau sering dikatakan orang BNT tabel katanya. Kalau saya mengatakannya nilai T ya, T studentnya dari tabel. Jadi T 0,05
Karena kenapa 0,05? Sejak dari analisis sidik ragam, saya sudah menentukan bahwa taraf alfanya adalah 5%. 5% sama dengan 0,05. 0,05 dengan derajat bebas galat di sini 16 ya. 16. Oke. Sama dengan ini kita besarkan. Oke. Ini bisa dicari dari tabel test student yang ada di lampiran-lampiran setiap buku statistik. Lihat saja di sana nilai kritis test student. Kemudian nanti ambil titik temu dari 0,05 dengan derajat bebas 16. Kalau di sini di Excel dia pakai fungsi tinf ya, ini diklik 2 kali, terus di sini ada probability-nya tadi 0,05, terus dilanjutkan dengan koma. Jadi bisa dilihat di laptop masing-masing sesuai settingannya, kadang koma, kadang titik, kadang titik koma. Jadi kalau di saya koma, spasi, degree of freedom dB ya, dB dari ini dB galat 16. Oke, tutup kurung, enter. Nah, ini dia hasilnya 2,1191. Atau kita bisa buktikan dengan tabel test student. Saya sudah siapkan tabel test student ini, tabel distribusi test student. Tadi derajat bebasnya 16 ya, ini 16. Kemudian signifikansinya 0,05 ya, ini 0,05. Jadi 2,120 ya, 2,120. Nggak bisa di copy, 2,120. Nah, ini sama kan? Kalau ini saya kecilkan menjadi 3 desimal, sama-sama 3 desimal, berarti sama-sama 2,120. Jadi baik menggunakan tabel yang ada di buku boleh, caranya seperti tadi, atau menggunakan di Excel. Nah, sekarang kita mau cari ini SY-nya, ini SY ya. SY sama dengan akar kuadrat dari 2 kali KTG ya. SY sama dengan akar dari ya. Jadi 2 kali sama dengan 2 kali kuadrat tengah galat ini, KTG ini ya. 2 kalinya ini. Nah, inilah 2 kali KTG. Kemudian diakarkan itu kalau di dalam ini square root, SQRT kalau disingkat, square root daripada ini, enter. Inilah SY-nya. Nah, kalau di sini langsung saja sama dengan square root atau SQRT ya. SQRT dari 2 dikali KTG ini. Nah, tutup. Oke, ini sama kan hasilnya 0,83277, 0,83277. Ini hapus. Oke. Nah, maka BNT-nya adalah ini T dikali SY. BNT sama dengan ini dikali
SY. Nah, ini salah, belum ada dibuat tanda sama dengan back lagi. Ini sama dengan T dikali SY. Nah, inilah titik atau nilai BNT. Inilah nilai BNT menjadi pembandingnya. Itu tahap pertama, mencari nilai BNT. Sekarang, ini kan namanya uji beda nilai tengah. Artinya antar nilai tengah kita perbandingkan dengan nilai BNT. Nilai tengah dari hasil ini. Nah, oleh karena itu di sini kita coba tambahkan satu. Sini kita coba tambahkan satu rata nilai tengah ya. Sama dengan AVG, average. Ini average ya. Average dari ulangan 1, 2, 3, 4, 5. Ya, untuk dosis 0. Untuk dosis 0, hasil produksi padinya di ulangan pertama 3 kilo, 3,5 kilo, sampai di ulangan kelima 4,5 kilo. Kemudian kita cari reratanya. Kita copy rumusnya ke bawah. Ya, ini ya. Jadi, yang ini dan yang ini. Oke. Ini di blok. Boleh langsung di sini juga, tapi supaya dekat dengan yang tadi boleh dipindah juga. Saya tekan Ctrl, saya klik di sini, tahan terus bawa ke bawah di blok. Kemudian di copy ya. Saya copy, saya taruh di sini supaya dekat. Saya copy spesial saja. Nah, oke, ini. Ini kita buat supaya sama desimalnya supaya enak. Jadi dosis 100, ini produksinya, rata produksinya. Nah, sekarang kita perbandingkan antar nilai tengah dengan membandingkan ke BNT. Sama seperti di analisis sidik ragam tadi. Apakah suatu hasilnya itu masih dalam wilayahnya atau tidak ya. Ada berbagai cara. Oh ya, yang pertama kita urutkan saja dulu hasilnya ya. Jadi oke, ini kebetulan sudah berurut ya. 3,76, 5,30, 6,12, 6,62. Kalau misalnya, jadi tahap berikutnya setelah dapat nilai tengah ini rata, tahap berikutnya adalah mengurutkan nilai rata ini dari yang tertinggi ke rendah atau dari rendah ke tertinggi sama saja. Kalau terendah di atas berarti di bawahnya tertinggi. Kalau tertinggi di atas, terendahnya di bawah. Jadi tidak peduli nanti ini berantakan. Misalnya jadinya di sini 200 atau 300, 100, 300, pokoknya hasil nilai tengahnya ini diurutkan. Kebetulan yang ini sudah berurut sesuai dengan urutan dosis ini. Ya, itu hasil dari penelitiannya begitu. Jadi kalau misalnya apapun itu setelah dapat reratanya harus diurutkan reratanya. Diurutkan ini dari terkecil ke tertinggi atau dari tertinggi ke terendah atau terkecil gitu. Diurutkan. Itu tahap berikutnya. Nah, ini sudah terurut langsung otomatis. Nah, ada berbagai cara dalam pembandingannya. Ada yang dengan mengurangkan ini. Kita misalnya mau membandingkan antara dosis 0 dengan dosis 100. Jadi nanti semua ini kan diperbandingkan. Ini dibandingkan dengan ini. Ini dibandingkan dengan ini. Ini dibandingkan dengan ini. Jadi kita akan membandingkan setiap hasil dari setiap dosis ini. 0 dibandingkan dengan 100 hasilnya, 0 dibandingkan dengan 200, 0 dibandingkan dengan 300. Begitu juga dengan 100. 100 juga dibandingkan dengan seluruhannya, tetapi karena tadi 0 sudah dibandingkan dengan 100, 100 tidak perlu lagi dibandingkan dengan 0, tetapi langsung 100 dibanding 200, 100 dibanding 300,
kemudian yang 200 juga demikian. 200 harus dibandingkan dengan semuanya, tetapi karena tadi 0 dengan 200 sudah, nggak perlu lagi 200 dengan 0. 100 juga dengan 0 sudah, sehingga tidak perlu lagi 200 dengan 100. Sekarang tinggal 200 dengan 300, begitu. Nah, oke, kita mulai. Jadi, itu ininya ya, konsepnya. Nah, bagaimana cara membandingkannya? Ada berbagai cara. Ada yang untuk membandingkan 0 dengan 100, dia dikurangkan 5,30 dikurang 3,76. Nanti hasil pengurangannya misalnya ini, misal saja dulu sama dengan ini dikurang ini, ya, tadi ini dikurang ini, kita mau membandingkan 0 dengan 100, sehingga berapa selisihnya? Ya, kalau selisihnya masih lebih kecil daripada nilai BNT-nya, berarti antara kedua hasil ini disebut dengan berbeda tidak nyata. Kalau di video sebelumnya, itu kalau hasil F hitungnya lebih kecil daripada F tabel, kita artikan dia sebagai masih dalam wilayah F tabel. Ini juga begitu. Selisih antara 0 kilo dengan 100 kilo di hasil padinya, selisihnya yang 1,5 itu masih dalam wilayah BNT-nya. Sehingga dia dianggap tidak berbeda atau berbeda tidak nyata. Nah, kalau begitu, maka kalau berbeda tidak nyata, kita berikan notasi ya untuk memudahkan, bisa dengan huruf A dengan A. Ya, artinya apa? Ini masih dalam satu kamar, ya gitu. Begitu selanjutnya. Nah, kalau saya ada cara kedua lagi, dan ini yang sering saya lakukan. Ini mau diperbandingkan dengan seluruhnya, gitu kan? Ini mau diperbandingkan dengan seluruhnya seperti penjelasan saya tadi. Maka saya coba ini ya ditambah dengan BNT-nya. Nah, sama saja sebenarnya. Ini tambah dengan BNT-nya. Oke, kita desimalnya kita ini aja ya. Nah, berarti 5,53. Jadi dari 3,76 sampai 5,53 itu satu wilayah dari dosis 0 ini yang diartikan berbeda tidak nyata. Artinya satu kamar, satu wilayah. Jadi 5,53 yang mana? Berarti sampai sini. Ini sudah 6, ya kan? Oke. Kalau satu wilayah kita berikan notasi A. Tidak harus A sebenarnya, yang penting sama, menunjukkan sama. Bisa juga T bisa. Apa saja? R bisa. Jadi yang penting bisa diartikan ini satu wilayah. Jika di dalam kertas mengerjakan bisa juga dengan cara garis, digariskan antara ini dengan ini. Artinya kalau satu garis berarti masih satu wilayah atau berbeda tidak nyata. Saya kasih A ya. Oke, berarti sudah satu kali jalan, satu kali kerja saja bahwa ini dibandingkan dengan ini sudah pasti berbeda. Kalau kita selisihkan saja, misalnya ini ya, ini dikurang ini, 2,86 di atas daripada nilai BNT-nya, pasti berbeda. Jadi lebih mudah sesungguhnya, kalau saya pribadi lebih mudah dengan menambahkan dari nilai dari 0 ini yang ratanya 3,76 ditambah dengan nilai BNT-nya yaitu ini, maka dari 3,76 hingga hasil penjumlahan dengan BNT tadi yaitu 5,53 itulah wilayah dari 0. Artinya sampai batas mana dia itu satu notasi. Nah, sebenarnya ini kalau karena kita masih bergerak di 0 ya, artinya ke sini sudah B. Ke sini sudah B atau
B atau huruf lain, yang penting sudah tidak A lagi. Nah, jadi kita tidak usah buat dulu. Artinya 0 itu berbeda tidak nyata dengan 100. Yang lainnya berbeda nyata. Yang ini sudah berbeda nyata dari 3,76. Tetapi 376 belum berbeda nyata dengan 5,30. Oke, selanjutnya dari 100. Oke, 100. Kita coba penjumlahannya. 5,30 ditambah 1,76. Jadi 7,07. 7,07 berarti dari 5,30 hingga hasil penjumlahan ke BNT ini yang menghasilkan 7,707, singkatnya dari 5,30 sampai 7,07 itu masih dalam wilayahnya si 100 ini, sehingga dianggap angka berapapun itu dalam taraf perlakuan berapapun, kalau nilainya adalah di bawah 7 atau sampai 7,07 itu berbeda tidak nyata. Jadi dari 100 ini kita buat angka baru, ya kan? Karena nanti kalau A lagi seolah-olah sama dengan A, padahal A ini untuk 0 dengan 100, artinya 0 dengan 100 satu wilayah dalam wilayah A. Kemudian 100 ini hingga angka 7,07 satu wilayah. Nah, di mana 7,07 masih jauh di sini dan batas terakhir 6,62. Berarti apa? 100 ya, 100 200 300 itu dalam satu wilayah. Kita buat B ya. Oke. Nah, selanjutnya 100 sudah, 200 kan tinggal 200 ke 300. Nah, sedangkan dari 100 saja tadi itu wilayahnya masih 7, masih di bawah, masih di atas dari 6,62. Logikanya sudah tidak perlu lagi, tapi kita coba. Sama dengan 6,12 ditambah 1,76, 7,8 di sini. Nah, yang begini yang begini karena tidak ada huruf baru lagi, ya. 7,8 itu kan tidak ada lagi di sini selain 6, ini karena percobaannya sampai 300. Nah, artinya tidak ada huruf baru lagi. Tidak ada huruf baru lagi. Kalaupun kita buat di sini misalnya C dengan C, itu desimalnya terlalu panjang otomatis ya. Kalau kita buat C dengan C, tidak ada gunanya juga. Memang sebelumnya juga antara 200 dengan 300 sudah satu wilayah B dengan B, begitu. Jadi tidak perlu ada C lagi. Nah, artinya hasilnya adalah A, B, B, B. Inilah hasil dari uji beda nilai tengah nyata terkecil atau uji BNT dengan taraf kepercayaan atau alfa 0,05. Nah, apa maknanya? Maknanya adalah perlakuan dosis 0 kg atau kontrol atau yang tidak dipupuk itu menghasilkan produksi padi yang berbeda tidak nyata, atau kalau bahasa statistik harus gitu, berbeda tidak nyata, atau kalau bahasa bebasnya tidak berbeda dengan produksi dari yang 100 kg pupuk. Ya, tidak berbeda. Tetapi
berbeda nyata dengan yang 200 dan 300. Meskipun yang 100 ya, meskipun yang 100 juga berbeda tidak nyata atau tidak berbeda dengan 200 dan 300 karena dia sebenarnya masih satu wilayah juga. Jadi ibaratnya begini. 0 dengan 100 berteman, itu bahasa saya kalau menjelaskan ke mahasiswa. 0 dan 100 berteman, 100 dengan 200, 300 berteman, tetapi 0 tidak berteman dengan 200, 300. Kira-kira begitu. Jadi yang 100 ini berteman dengan semuanya, yang 200, 300 tidak berteman dengan 0. Begitu sebaliknya juga 0 tidak berteman dengan. Nah, jadi itu adalah kesimpulannya. Lalu rekomendasinya apa? Ya, itu kesimpulannya, tetapi rekomendasinya apa? Kalau percobaan yang bersifat continue seperti ini, ada tingkatan, ya, ada tingkatan, artinya seperti pupuk ini ya, 0, 100, 200, 300 kg, artinya di dalam pelaksanaannya juga pasti kalau dikaitkan dengan harga keekonomiannya 0 kg pasti lebih murah dengan 100 kg, pasti 100 kg lebih murah dibanding 200 kg. Oleh karena itu, jika ada percobaan yang begini, maka itu bisa diambil rekomendasi adalah perlakuan terbaiknya adalah yang nyata ke bawah itu maksudnya dosis ini ya, dosis ke bawah, nyata ke bawah, tetapi tidak nyata ke atas. Iya, tidak nyata ke atas. Nah, lalu yang begini bagaimana? Yang ini 200 kg, ya, produksi padi dari dosis pupuk 200 kg itu nyata ke bawah, khususnya yang 0. Ya, khususnya yang 0. Tidak nyata ke atas, ke 300. Ya. Kalau kita pilih yang 100, dia masih tidak nyata dengan 0, meskipun yang 0 ini tidak nyata dengan yang 200. Jadi kalau saya merekomendasikan adalah dosis pupuk terbaik yang akan memberikan produksi yang baik adalah 200 kg. Karena dia berbeda tidak nyata dengan sebelumnya, berbeda nyata dengan sebelumnya, berbeda nyata dengan sesudahnya yang 300. Artinya apa? Hasil 6,12 kg ini atau 6,12 ton, kalaupun ton kita anggap ini, itu tidak berbeda dengan 6,62 secara statistik. Padahal 6,62 ini dihasilkan dari pembelian pupuk bertambah 100 kg, di sana ada uang pembeliannya, biaya beli, di sana ada uang transportnya, bertambah lagi tenaga, dan menaburkannya juga bertambah tenaga ke sana. Sehingga kalau saya merekomendasikan yang terbaik adalah 200 kg per hektar. Itulah dosis pupuk terbaik dari hasil analisis statistika ini. Demikian untuk uji beda nyata terkecil yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan di-subscribe dan silakan ditonton video-video yang lainnya. Terima kasih.